Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan atau melanjutkan materi yang memang sebelumnya sudah kita bahas, gitu ya. Kalau misalnya untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara terkait konsep dari rekam medis itu seperti apa, kemudian konsep dari dokumen rekam medis, khususnya adalah dokumen rekam medis yang konvensional itu seperti apa. Nah, hari ini kita akan berbicara terkait isi dan juga struktur rekam medis. Mengapa kita harus mengetahui ataupun mempelajari ini, gitu ya? Karena apa ya? Karena dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang, gitu ya, dan juga kebutuhan data-data kesehatan yang yang semakin banyak, gitu ya. Ya, tentunya kita juga harus mengetahui sebenarnya standar minimal ataupun isi dari berkas rekam medis, baik itu rawat jalan maupun rawat inap, maupun IGD itu sebenarnya seperti apa, gitu ya. Nah, standarnya seperti apa. Nah, hari ini akan kita pelajari untuk isi dan juga struktur dari rekam medis itu sendiri. Nah, seperti yang telah diuraikan di awal, gitu ya, bahwa rekam medis itu dapat bermanfaat untuk berbagai pihak dan juga berbagai keperluan, ya. Agar rekam medis itu dapat mencapai manfaat seperti itu, maka perlu ada pengaturan mengenai isi ataupun konten dan juga bentuk ataupun struktur ataupun konteks, ya, dari sebuah berkas rekam medis, ya. Di awal sudah saya sampaikan, gitu ya, bahwa yang namanya isi rekam medis, baik itu rawat jalan maupun rawat inap maupun IGD, itu harus ada semacam aturan ataupun standar yang memang berlaku secara nasional. Karena kalau misalnya tidak ada standar yang memang berlaku secara nasional, maka antara satu vaskes sama vaskes yang lain itu untuk isi dari berkas rekam medisnya itu bisa berbeda-beda dan itu nggak ada yang sama, ya, dikhawatirkan seperti itu. Maka di sini harus ada semacam standar ataupun sebuah isi minimal yang ada di dalam berkas rekam medis, baik itu rawat jalan, rawat inap ataupun IGD. Nah, tujuannya apa? Tujuannya di sini adalah agar data-data yang dikumpulkan, gitu ya, minimal untuk data-data yang dikumpulkan antara satu vaskes sama vaskes yang lain itu ada yang sama, gitu ya. Jadi untuk yang data-data ataupun isian berkas rekam medis ataupun isian dari formulir rekam medis itu harus sesuai dengan standar minimal yang ada di berkas rekam medis, gitu ya. Kemudian secara umum telah ada semacam kesepakatan mengenai isi dan juga struktur rekam medis. Nah, sebenarnya sebenarnya di rekam medis itu sendiri sudah ada semacam kesepakatan yang itu dituangkan di dalam suatu Permenkes, yaitu Permenkes 269/2008. Nah, di dalam Permenkes 269/2008 di situ sudah diatur mengenai standar isi yang ada di dalam berkas rekam medis, ya. Baik itu yang rawat jalan, rawat inap maupun IGD. Dan yang ada di dalam Permenkes 269/2008 terkait rekam medis itu adalah hasil kesepakatan, ya, hasil kesepakatan secara nasional, gitu ya. Hal ini tentu berkembang dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan aspek kedokteran, manajemen pelayanan kesehatan, peraturan perundang-undangan yang terkait dan tentu saja teknologi informasi dan juga komunikasi. Memang kita sudah ada standar minimal, ya, standar minimal dari isi sebuah berkas rekam medis. Akan tetapi biasanya masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan itu akan mengembangkan dari isi berkas rekam medis, ya. Misalnya di dalam Permenkes 269/2008 di situ hanya disebutkan terkait
misalnya identifikasi atau identitas ya, identitas seorang pasien. Akan tetapi kan identitas itu kan sangat luas. Misalnya yang diatur itu hanya nama, alamat, kemudian usia dan juga pekerjaan, kemudian berkembang lagi gitu ya. Masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan kemudian mengembangkan ataupun menambahkan gitu ya, misalnya ada agama gitu ya, ada golongan darah dan lain-lain. Itu adalah pengembangan yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan untuk memenuhi dari data-data yang memang dikumpulkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, dan itu sebenarnya enggak menyalahi aturan gitu ya. Yang menyalahi aturan adalah apabila data-data yang ada di Permenkes 269/2008 yang itu adalah yang berisi terkait standar minimal isi dari sebuah berkas rekam medis itu nggak diikuti ya. Jadi standar minimalnya nggak dipatuhi atau nggak diikuti, akan tetapi sudah mengembangkan untuk isian-isian yang lain gitu ya. Nah, akan tapi kalau misalnya untuk yang standar minimalnya itu sudah diikuti, sudah dipenuhi, kemudian fasilitas pelayanan kesehatan itu akan mengembangkan ataupun menambahkan isi dari berkas rekam medis, itu nggak apa-apa ya, sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan. Yang penting standar data minimalnya ataupun standar isi untuk berkas rekam medisnya itu sudah dipatuhi atau sudah diikuti. Nah, apalagi sekarang gitu ya, kalau misalnya kita mengikuti perkembangan teknologi gitu ya, banyak sekali fasilitas pelayanan kesehatan yang mengembangkan yang namanya SIM-RS. Mungkin kalau di rumah sakit ya ada yang namanya SIM-RS, ada yang namanya Simpus ya. Simpus kalau di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat puskesmas. Kemudian ada yang namanya SIM klinik untuk yang levelnya klinik. Nah, masing-masing itu memang mereka mengembangkan sistem informasinya gitu ya. Dan untuk data-data yang diinputkan atau yang dimasukkan di dalam sistem informasi itu kan mengacu kepada berkas rekam medis yang konvensional ya, sehingga biasanya ada perbedaan gitu ya, perbedaan antara SIM-RS, SIMPUS dan juga SIM klinik untuk isian atau isi dari berkas rekam medisnya ataupun isi dari SIM RM-nya ya. SIM RM-nya mungkin ada beberapa yang berbeda, akan tetapi secara umum sama. Yang dimaksud di sini adalah standar minimalnya atau standar isian minimal yang ada di berkas rekam medis ataupun standar minimal yang ada di SIM RM-nya gitu ya. Karena yang ada di SIM RM itu adalah itu mengacu kepada Permenkes 269/2008 untuk data ataupun isian minimal yang ada di SIM RM-nya gitu. Nah, ini adalah isi rekam medis ya. Secara umum atau secara global sebenarnya isi rekam medis itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya data administratif, ada yang namanya data klinis. Keseluruhan isi ini masih dipengaruhi pula oleh bentuk layanan kesehatan, misalnya rumah sakit, puskesmas, klinik, dan juga praktik pribadi. Klasifikasi jenis layanan, misalnya umum dan juga khusus, serta status kepemilikan sarana pelayanan kesehatan, misalnya milik swasta, pemerintah, yang pusat ataupun yang daerah, dan juga sebagainya. Ya, memang ya kalau misalnya kita lihat secara global isi dari berkas rekam medis itu hanya dibagi menjadi dua. Ada data administratif dan juga ada data klinis. Nah, yang dimaksud data klinis di sini adalah data-data yang berkaitan dengan semua layanan ataupun semua perawatan yang diberikan kepada seorang pasien oleh seorang tenaga kesehatan. Itu adalah data klinisnya, dan itu biasanya akan berhubungan sama medis. Sedangkan data administratif itu adalah data-data dasarnya seorang pasien, misalnya nama, alamat, jenis kelamin, umur, dan lain sebagainya. Nah, tentunya untuk kita seorang perekam medis gitu ya, yang bisa kita kumpulkan itu adalah hanya data-data administratif.
administratif, di mana pengumpulan data administratif ini lebih banyak ataupun lebih sering dilakukan di bagian pendaftaran. Nah, akan tetapi ketika kita melakukan pengumpulan data administratif ini memang nggak semudah seperti yang kita lihat, gitu ya. Karena di dalam pengumpulan data administratifnya seorang pasien itu membutuhkan sebuah kemampuan khusus. Bagaimana caranya seorang petugas bagian pendaftaran menggali selengkap mungkin, gitu ya, sevalid mungkin data-datanya seorang pasien, gitu ya. Mungkin ada banyak sekali fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan atau yang menempatkan tenaga-tenaga di bagian pendaftaran itu adalah bukan dari orang-orang rekam medis, gitu ya, sehingga ya terkadang banyak sekali fasilitas pelayanan kesehatan yang menempatkan di bagian pendaftaran itu adalah profesi-profesi yang lainnya, yang mereka lebih mengedepankan kepada mungkin dari segi penampilan, gitu ya, dari segi penampilan, kemudian dari segi postur tubuh, memang itu sangat penting, gitu ya, memang itu cukup penting, gitu ya, dari segi penampilan, postur tubuh, kemudian bagaimana apakah petugasnya itu menarik apa enggak, itu memang penting. Akan tetapi yang lebih penting itu adalah bagaimana kemampuan seorang petugas rekam medis itu di dalam mengidentifikasi data sosialnya seorang pasien ataupun data administratifnya seorang pasien. Karena nanti apabila data administratifnya itu enggak dikumpulkan secara utuh, secara lengkap, maka nanti akan mempengaruhi juga untuk data-data klinisnya, untuk dari segi layanan ataupun tindakan ataupun obat nanti yang akan diberikan kepada seorang pasien. Nah, ini adalah data administratif, ya. Data administratif itu meliputi yang pertama adalah data demografi, kemudian ada data keuangan ataupun finansial, dan juga data atau informasi lain yang berhubungan dengan si pasien, misalnya tentang pernyataan pasien untuk menerima ataupun menolak suatu rencana medis, kemudian pernyataan pasien tentang pemberian hak kuasa atau autorisasi, dan juga pernyataan tentang kerahasiaan atau konfidensialitas, ya, informasi medis seorang pasien. Seperti yang kita ketahui, gitu ya, ketika ada seorang pasien mendapatkan perawatan, gitu ya, misalnya dia rawat inap di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan, misalnya di rumah sakit X, gitu ya. Nah, sebuah layanan kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan, dalam hal ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan, itu mempunyai kewajiban. Salah satunya itu adalah bisa menjaga informasi ataupun data medisnya seorang pasien, gitu ya, sehingga di situ ada namanya general concern. Lembar general concern itu adalah isinya itu adalah lebih kepada semacam pernyataan siapa saja atau pihak-pihak siapa saja yang bisa mengakses ataupun membuka informasi ataupun data yang ada di dalam berkas rekam medisnya seorang pasien. Seperti yang kita ketahui bahwa kepemilikan dari berkas rekam medis itu ada dua macam. Yang pertama adalah kepemilikan, ya, fisiknya atau berkas rekam medisnya, dan juga yang nomor dua adalah kepemilikan isinya, ya, atau informasinya. Kepemilikan berkas rekam medisnya atau fisiknya itu adalah miliknya fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga tidak sembarangan orang itu bisa membawa keluar berkas rekam medisnya. Nah, yang dimaksud keluar di sini adalah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan isinya itu adalah miliknya si pasien. Jadi si pasien mempunyai hak untuk mengatur siapa saja yang mempunyai hak atau siapa saja yang diperbolehkan untuk membuka isi dan juga informasi yang ada di dalam berkas rekam medis, ya. Ya, tentunya ada pihak-pihak tertentu yang memang bisa membuka informasi ataupun isi dari berkas rekam medis tanpa seizin dari si pasien,
ya seperti itu juga bisa gitu. Akan tetapi hanya beberapa pihak saja itu sudah diatur di dalam Permenkes 269 2008. Misalnya adalah dokter yang merawat ataupun tenaga kesehatan yang merawat itu bisa membuka data ataupun informasi medis ataupun informasi yang ada di berkas rekam medisnya seorang pasien tanpa persetujuan gitu ya dari seorang pasien. Kemudian ada petugas penegak hukum ya. Petugas penegak hukum juga bisa ya membuka data ataupun informasi medisnya seorang pasien yang ada di berkas rekam medis ya. Kemudian ada juga peneliti. Seorang peneliti juga bisa mengakses ya. Tentunya kalau misalnya peneliti ini mereka membutuhkan persetujuan juga gitu ya untuk membuka informasi medisnya seorang pasien gitu ya, terutama meminta izin kepada Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan gitu ya. Kemudian untuk lembar administratif ini biasanya ditempatkan sebagai lembar awal ya dalam berkas rekam medisnya seorang pasien. Biasanya kalau misalnya kita menyusun berkas rekam medisnya seorang pasien itu biasanya untuk data-data administratif ini akan diletakkan di bagian awal. Mengapa di bagian awal? Karena seperti yang kita ketahui bahwa yang mengumpulkan data administratif, data sosialnya seorang pasien itu adalah petugas pendaftaran ya. Hampir sebagian besar itu adalah yang berhubungan sama pengumpulan data administratifnya seorang pasien itu adalah petugas bagian pendaftaran itu ya. Sehingga untuk memudahkan gitu ya, untuk memudahkan di dalam seorang petugas bagian pendaftaran itu di dalam merecord ataupun merekam datanya seorang pasien, maka untuk data-data administratifnya seorang pasien diletakkan di paling awal ya, atau lembar paling awal. Kemudian kegunaannya juga gitu ya, lembar data administratif itu diletakkan di bagian awal karena data administratif ini adalah data-data yang mendasar, data-data awalnya seorang pasien yang dikumpulkan, maka memang memang lebih enak kalau misalnya diletakkan di bagian awal gitu ya. Kemudian ini adalah data demografi ya. Standar dari data demografi sebenarnya sudah diatur juga. Untuk data demografi setidaknya mencakup informasi tentang apa saja. Yang pertama adalah nama pasien ya. Nama pasien. Nah, dan nama ini adalah dan nama ini adalah namanya si pasien ditulis dengan lengkap ya, tanpa ada singkatan, tanpa ada nama samaran ataupun nama panggilan ya. Artinya di sini adalah nama lengkap itu adalah nama sesuai dengan kartu identitasnya seorang pasien ya, entah itu KTP ataupun yang lainnya ya. Kemudian di dalam penulisan nama lengkapnya seorang pasien juga tentunya kita harus mengetahui atau menggunakan tata cara di dalam penulisan nama pasien untuk di berkas rekam medis gitu ya. Tentunya teman-teman semua sudah mengetahui bagaimana aturannya gitu ya. Kalau misalnya untuk orang Jawa atau misalnya untuk orang Indonesia ya, orang Indonesianya misalnya orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Papua gitu ya. Itu sudah ada aturannya tersendiri bagaimana ketika ada penulisan gelar ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya ada seorang pasien yang memang belum mempunyai nama, misalnya bayi. Nah, aturannya bagaimana? Itu adalah yang harus kita perhatikan ketika kita menuliskan nama lengkapnya seorang pasien. Kemudian ada nomor rekam medis, ada alamat lengkap. Nah, alamat lengkap ini memang harus kita tulis lengkap mungkin, mulai dari nama jalannya, ada gangnya, ada bloknya, nomor rumahnya, wilayah, kota, kemudian kode pos itu harus kita tulis lengkap gitu ya. Kemudian ada tanggal lahir, ada jenis kelamin, status pernikahan, nama dan juga alamat keluarga, kemudian tanggal dan waktu saat mendaftar gitu ya. Kemudian nama dan juga identitas lain dari sarana pelayanan kesehatan, misalnya rumah sakit,
apa namanya, misalnya untuk rumah sakit umumnya tercantum pada bagian atas formulir. Jadi memang untuk yang data-data demografi ini memang harus kita lengkapi. Akan tapi apa ya, biasanya gitu ya, biasanya untuk fasilitas pelayanan kesehatan itu akan menambahkan, misalnya di situ belum ada pekerjaan, kemudian ditambahkan pekerjaan, kemudian belum ada golongan darah, itu kemudian ditambahkan golongan darah. Nah, sebenarnya seperti itu boleh, yang penting minimal untuk data-data yang ada di sini itu sudah ada atau sudah terpenuhi semuanya gitu ya. Kecuali kalau misalnya di situ mau menambahkan apa, golongan darah, sedangkan di situ nggak ada nomor rekam medisnya. Nah, seperti itu salah gitu ya. Kecuali kalau misalnya di situ sudah lengkap semua, mulai dari nama sampai kepada kemudian sampai kepada tanggal dan waktu saat mendaftar, kemudian nama dan juga identitas lain dari sarana pelayanan kesehatan gitu ya. Itu semuanya sudah sudah ada semua atau sudah terpenuhi semua, itu kemudian kita mau menambah itu seperti itu nggak apa-apa gitu ya. Kemudian untuk yang data demografi ini, selain sebagai sumber informasi untuk menghubungi dan juga mengenali pasien, dapat juga digunakan sebagai basis data untuk kebutuhan statistik, riset, dan juga perencanaan manajemen. Ya, selain data demografi, ada juga data administratif lainnya, ya, yaitu ada namanya data keuangan gitu ya. Untuk data finansial ataupun data keuangan di sini umumnya berisi nomor asuransi yang digunakan untuk pertanggungjawaban pembiayaan seorang pasien. Nah, ini kalau misalnya kalian ya, misalnya gini, misalnya kalian misalnya Bapak Ibu semua ataupun saudara-saudara semua menggunakan sebuah asuransi. Misalnya kita bilang saja, misalnya yang paling familiar itu adalah BPJS. Nah, di dalam BPJS itu ada namanya nomor asuransi ya. Nomor asuransi BPJS misalnya 0001234556 itu adalah nomor asuransi. Nah, nomor asuransi ini digunakan, ibaratnya itu adalah sebagai semacam kunci ya, kunci untuk kita bisa menggunakan asuransi itu. Ketika seorang pasien itu mempunyai asuransi, akan tetapi dia tidak mengetahui nomor asuransinya atau dia tidak mempunyai kartu asuransinya, maka asuransinya tidak bisa digunakan gitu ya. Jadi ketika kita mempunyai sebuah asuransi gitu ya, dan kita mau menggunakan asuransi itu, maka kita harus mengetahui atau mempunyai nomor asuransinya itu sendiri. Kemudian mengenai lembar-lembar formulir yang berisi pernyataan pasien tentang pemberian izin terhadap rencana tindakan medis, rencana penempatan dalam suatu kelas perawatan, dan juga izin penggunaan informasi dalam rekam medisnya untuk berbagai keperluan. Biasanya formulir ini sudah disediakan oleh sarana pelayanan kesehatan dan tinggal diisi dan juga ditandatangani oleh pasien ataupun walinya ya. Aturan mengenai pengisian dan juga penandatanganan formulir-formulir pernyataan ini mengikuti peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa untuk lembar-lembar formulir itu kan ada banyak sekali. Misalnya kita berbicara misalnya inform consent itu adalah lembar persetujuan tindakan medis. Nah, di dalam lembar persetujuan tindakan medis itu kan berisi terkait semua informasi yang sudah diberikan seorang dokter kepada seorang pasien terkait semua tindakan ataupun perawatan yang akan diberikan kepada seorang pasien gitu ya. Mulai dari diagnosanya apa, kemudian tindakan yang akan diberikan seperti apa, kemudian implikasinya seperti apa, nanti efek ataupun dampak yang akan terjadi seperti apa ya. Nah, itu kan harus harus direcord semuanya di dalam sebuah formulir di sebuah lembar inform consent itu. Ketika semua informasi itu sudah disampaikan seorang dokter gitu ya, kemudian pasien ataupun keluarga pasien itu sudah mengetahuinya, kemudian sudah mendengarnya, sudah memahaminya, maka seorang pasien ataupun keluarga pasien itu cukup hanya menandatangani informasi-informasi yang memang sudah diberikan kepada seorang pasien.
Nah, tentunya untuk formulir-formulirnya sendiri itu seorang pasien tidak perlu menyiapkan, ataupun dokter ataupun tenaga kesehatan tidak perlu menyediakan atau membawanya. Nah, yang menyediakannya itu adalah dari fasilitas pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi untuk si pasien ataupun keluarga pasien ataupun tenaga kesehatan yang memang yang memang memberikan layanan kepada seorang pasien itu nggak harus menyiapkan sendiri untuk formulirnya ya, kan tapi sudah disiapkan oleh pemberi pelayanan kesehatan. Kemudian si dokter ataupun si pasien, keluarga pasien itu cukup menandatanganinya, mengisinya, dan juga menandatanganinya, kemudian mengisinya, dan juga sebagai bukti untuk semacam sudah ada kesepakatan gitu ya, bahwa si keluarga pasien ataupun pasien sudah sepakat untuk dilakukan sebuah tindakan medis kepadanya dengan informasi-informasi yang sudah diberikan kepada seorang pasien ataupun keluarga pasien. Umumnya untuk data administratif adalah data yang dapat dihubungkan dengan pasien dan digunakan untuk kepentingan administratif, regulasi, pelaksanaan pelayanan kesehatan, dan juga pembayaran. Jadi untuk data administratif itu tercatat dan juga terbagi dalam lembar-lembar formulir rekam medis yang meliputi gitu ya. Yang pertama adalah lembar pengesahan untuk pelepasan informasi gitu ya. Kemudian yang nomor 2 adalah lembar sertifikat kelahiran dan juga kematian. Ada lembar korespondensi yang berkaitan dengan permintaan informasi dari rekam medis. Ada lembar klaim, ada lembar telaah kualitas data, ada lembar tanda terima pasien, ada lembar protokol klinis. Jadi untuk data-data administratif ya, jadi untuk data-data administratif itu sebenarnya sudah ada di berbagai lembar yang ada di berkas rekam medis, dan si pasien ataupun si pemberi pelayanan, dalam hal ini adalah tenaga kesehatan, itu nggak harus menyiapkan formulirnya sendiri. Yang menyiapkannya itu adalah dari pemberi pelayanan kesehatan, dalam hal ini adalah rumah sakit ataupun puskesmas ataupun kliniknya itu sendiri. Nah, ini adalah data klinis ya. Sebenarnya data klinis itu apa? Seperti yang sudah saya sampaikan di awal gitu ya, bahwa yang namanya data klinis itu adalah data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan juga tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan juga penunjang medis terhadap pasien. Jadi yang namanya data klinis itu adalah data-data selain data administratif ya. Kalau data administratif tadi mungkin sudah saya sampaikan gitu ya, mulai dari nama, kemudian alamat, dan lain-lain. Nah, kalau data klinis itu adalah semua data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dan juga perawatan seorang pasien. Nah, yang mengumpulkan data klinis itu siapa? Yang mengumpulkan data klinis itu adalah tenaga kesehatan. Sedangkan yang mengumpulkan tenaga administratif itu adalah orang-orang rekam medis ya. Kemudian data klinis itu didapatkan dan segera dicatat dari melihat pasien ataupun inspeksi, mewawancarai pasien ataupun auto anamnesa dan atau wakil ataupun pendampingnya, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian mengetuk ataupun perkusi, mendengarkan gitu ya. Kemudian dan juga pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, radiologi, dan lain-lain. Nah, untuk yang data-data klinis ini memang memang bisa dikumpulkan lewat dengan cara diobservasi atau diinspeksi itu tadi, melihat pasiennya, kemudian kita record ataupun pada saat kita memberikan sebuah tindakan ataupun perawatan ya seorang pasien, kemudian baru dicatat ataupun direcord, ataupun pada saat kita melakukan anamnesa, yaitu dilakukan pada saat mewawancarai seorang pasien, misalnya sakitnya apa, keluhannya bagaimana, kemudian hasil pengobatan sebelumnya seperti apa. Nah, itu adalah data-data yang bersifat klinis. Nah, untuk masing-masing data tersebut itu dicatat dicatat dalam lembar-lembar formulir yang telah
apa disediakan. Jadi untuk data klinis umumnya terdapat dalam lembar-lembar ini ya. Ada lembar anamnesa ya, mulai dari riwayat sebuah penyakit, riwayat dan juga kondisi penyakit yang sedang dikeluhkan saat ini. Kemudian ada riwayat penyakit serupa atau yang terkait gitu ya di dalam keluarga. Jadi mulai dari formulir anamnesa, ada formulir pemeriksaan fisik, kemudian ada formulir konsultasi, hasil lab radiologi, pemeriksaan penunjang sampai kepada formulir resume medis dan juga formulir-formulir yang lainnya. Nah, di formulir-formulir ini mesti akan ada yang namanya data klinis. Ya, akan tetapi kalau misalnya untuk misalnya lembar masuk keluar itu pasti ada yang namanya data medis sama data atau data klinis sama data administratif gitu ya. Jadi formulir rekam medis itu ada yang isinya itu adalah hanya data klinis saja, ada hanya data administratifnya saja itu ada, ataupun ada data klinis ataupun data medis gitu. Ini ya, ini adalah ini adalah sebuah informasi terkait isi rekam medis yang saya ambil dari Permenkes 269 2008. Nah, di dalam bab 2 itu disebutkan bahwa jenis dan isi rekam medis ya, bahwa rekam medis itu harus dibuat ya. Jadi di situ ada bahasa harus ya, harus dibuat baik itu secara tertulis ataupun secara elektronik. Akan tetapi syaratnya mau dia tertulis ataupun elektronik, yang penting dia di recordnya itu adalah lengkap dan jelas. Mungkin kalau misalnya masalah kejelasan itu adalah mungkin kalau misalnya yang masalah tertulis mungkin dari segi penulisannya ya, apakah rapi atau tidak, apakah bisa dibaca atau tidak. Akan tapi kalau misalnya secara elektronik, karena di sini sudah tidak lagi menggunakan yang namanya menulis manual, mungkin masalah kejelasan ini adalah bagaimana alur ataupun riwayat seorang pasien ya, seperti itu. Kemudian penyelenggaraan rekam medis itu dengan menggunakan teknologi informasi elektronik itu diatur lebih lanjut di dalam peraturan sendiri. Memang sampai saat ini belum ada sebuah aturan pasti yang menyangkut atau membahas terkait rekam medis elektronik, sehingga banyak sekali fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia yang sebenarnya mereka sudah siap untuk menerapkan yang namanya rekam kesehatan elektronik, rekam medis elektronik. Akan tetapi mereka karena memang belum ada semacam aturan yang memayungi mereka untuk menerapkan rekam medis elektronik, maka mereka belum berani untuk beralih gitu ya dari konvensional menjadi elektronik. Adapun gitu ya, walaupun ada biasanya mereka akan mix ya, yang konvensional jalan ataupun yang elektronik pun jalan gitu ya. Nah, untuk isi rekam medis itu sendiri, ini yang sudah saya sampaikan dulu ya di awal sekali dulu gitu ya, bahwa isi rekam medis untuk pasien rawat jalan di sarana pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya memuat ini ya, identitas pasien, tanggal waktu sampai ke dalam persetujuan tindakan apabila diperlukan. Nah, ini adalah data ataupun isi rekam medis minimal atau sekurang-kurangnya yang ada di dalam sebuah berkas rekam medis. Nah, ini adalah isi rekam medis untuk pasien rawat inap. Ya, ini sekurang-kurangnya ada ini, mulai dari identitas pasien sampai kepada mungkin sebenarnya hampir sama gitu ya, hampir sama dengan untuk yang rawat jalan. Akan tetapi kalau misalnya yang rawat jalan ya, dia dia ada tambahan, misalnya ada ringkasan masuk keluar, ada pelayanan lain yang memang yang memang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu. Kemudian kalau misalnya ada kasus gigi itu harus dilengkapi dengan odontogram klinik gitu ya. Ini adalah standar minimal atau isi dari sebuah rekam medis, minimalnya ada ini gitu ya. Akan tapi kalau fasilitas pelayanan kesehatannya itu akan mengembangkan lagi, yang penting ini sudah dipenuhi kemudian akan mengembangkan lagi, itu nggak apa-apa. Kemudian ini adalah untuk yang gawat darurat ya. Untuk yang gawat darurat ini mungkin hampir sama seperti yang rawat jalan gitu ya, hampir sama seperti itu. Nah,
Untuk yang isi rekam medis ya, untuk yang rekam medis bencana bagaimana? Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah mungkin sering dibilang sebagai ring of fire ya. Mengapa disebut sama ring of fire? Karena hampir di setiap daerah yang ada di wilayahnya Indonesia itu pasti mempunyai gunung api, dan itu masih banyak yang masih aktif gitu ya. Dan itu apabila gunung berapinya itu meletus gitu ya, itu akan menimbulkan sebuah bencana yang sangat besar gitu ya. Sehingga di sini sebuah fasilitas pelayanan kesehatan gitu ya, wajib hukumnya untuk membuat yang namanya rekam medis khusus bencana ya. Nah, bedanya apa antara rekam medis yang khusus bencana atau rekam medis khusus bencana sama rekam medis yang pada umumnya, yaitu rawat jalan, rawat inap sama IGD. Nah, kalau yang rekam medis yang khusus bencana gitu ya, selain memenuhi kebutuhan seperti yang ada di ayat yang ketiga yang ini, yang digawat darurat gitu ya. Kemudian ada tambahan, yang pertama adalah jenis bencana dan juga lokasinya di mana, kategori kegawatan, kemudian identitas yang menemukan si pasien. Jadi kalau misalnya kita mau membuat sebuah formulir atau membuat sebuah itu berkas rekam medis bencana gitu ya, kita harus kita harus mengikuti minimal datanya itu adalah ini ya, sama seperti yang IGD. Kemudian ada tambahan yang 3 ini ya, yang ABC ini gitu ya. Nah, itu adalah data minimalnya. Akan tetapi kalau misalnya mau dikembangkan lagi itu nggak apa-apa. Kemudian isi rekam medis untuk pelayanan dokter spesialis ataupun dokter gigi spesialis itu dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian pelayanan yang diberikan dalam ambulans ataupun pengobatan massal itu dicatat di dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur gitu ya, diatur pada ayat yang ketiga dan disimpan pada sarana pelayanan kesehatan yang merawatnya. Jadi semua data-data yang memang itu berhubungan sama riwayat gitu ya, riwayatnya seorang pasien ataupun berhubungan sama semua layanan yang diberikan kepada seorang pasien, maka hukumnya wajib kita simpan di sarana pelayanan kesehatan ya, wajib kita hukum atau wajib kita record gitu ya di dalam sebuah berkas rekam medis. Nah, berkas rekam medisnya kita simpan di sarana pelayanan kesehatan. Nah, kemudian ini adalah yang pasal 4-nya. Yang pertama adalah bahwa ringkasan pulang sebagaimana yang diatur di pasal 3 ayat 2 harus dibuat oleh dokter ataupun dokter gigi yang melakukan perawatan seorang pasien. Jadi yang namanya ringkasan pulang ya, si pasien itu pulang dalam keadaan seperti apa gitu ya, itu harus itu harus yang membuatnya itu adalah dokter ataupun dokter gigi yang melakukan perawatan kepada seorang pasien. Jadi nggak boleh tenaga kesehatan yang lainnya gitu ya yang mengisi ringkasan pulang ini. Kemudian yang nomor 2 itu adalah isi ringkasan pulang itu minimal itu ada identitas pasien, ada diagnosa masuk, ada ringkasan hasil pemeriksaan fisik, kemudian nama dan juga tanda tangan dokter. Akan tapi biasanya kalau misalnya di ringkasan masuk dan keluar ini biasanya ada tambahan itu nanti, misalnya tindakannya apa, kemudian hasil kodifikasinya berapa, kodifikasi menggunakan ICD-10, ICD-9CM, ICD-O, hasil kodifikasinya berapa. Ada semacam itu tambahan-tambahan yang memang dikembangkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini gitu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan monggo silakan untuk melakukan japri ataupun menanyakan langsung di dalam grup kita gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.